Ya, selamat pagi dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini akan kita perlihatkan kita pemberian pakan pagi di kandang kambing saya. Ya, ini kita mulai perlihatkan dari yang pejantan kita atau bandot di kandang. Rata-rata sisa silase kita yang pemberian sore itu seperti ini. Ya, yang di sini juga demikian, seperti inilah sisa-sisanya. Kebanyakan sisanya itu adalah tulang-tulang daun dan juga isi-isi tengah dari daun singkong, itu gabus-gabusnya ini. Nah, kalau untuk barisan dere ini ya, berbeda kalau di barisan indukan. Kalau yang indukan seperti ini, ada yang sedikit tersisa, ada yang bersih. Sampai ke yang di sana itu sisanya sedikit, jadi bersih semuanya. Ya, palingan cuma seperti itu, sisa-sisa sedikit. Yang seperti ini bersih. Jadi pagi itu kita tidak perlu pembersihan tempat pakan. Ya, palingan yang bersisa itu adalah batang dan busa-busa di dalam batang singkong ya. Gabus atau busanya itu. Ini seperti ini saja sisanya. Ya, dari silase daun singkong kita ini. Itu pemberiannya rata-rata itu sebelum maghrib semuanya. Untuk pemberian silase itu maghrib, karena sekarang sedang puasa, jadi berbunyinya tanda berbuka. Kita dulu yang berbuka, baru kita kasih silase ini ke kambing. Ya, untuk pakan paginya biasanya kita kasih ini Bayeman Lado-Lado SBY. Satu rumput ini. Ya, ini dia. Ya, kenapa saya lebih suka bilangnya lado-lado? Ini seperti bunga cabe yang ininya. Ya, kebanyakan orang pemberian silase itu ada yang pagi, namun karena di tempat saya cocoknya sore ya, sore. Pagi itu langsung kita kasih ini. Karena ini proteinnya juga tinggi ya, 20% kalau tidak salah. Rumput Bayeman ini. Kalau daun singkong itu proteinnya 28 kalau tidak salah. Mengenyangkan. Perbedaannya juga kalau pagi kita kasih ini rumput cabean ini, itu nutrisinya dan juga rumputnya langsung habis. Kalau silase dulu kambing itu lebih kurang untuk makan odot nantinya, karena sudah kenyangnya lama karena silase. Dan juga nanti produksi susu kita di sore hari itu tidak banyak lagi, bisa tekor produksi susu kita. Itulah kalau sistem saya paginya rumput hijauan segar, karena kita mainnya di sini main susu, penjualan susu. Jadi kalau bisa susu yang kita hasilkan itu memang sesuai keinginan konsumen kita lah. Jadi rasanya nikmat atau sesuai selera konsumen kita. Jadi supaya rasanya tidak berubah-ubah, jadi kita tetapkan lebih banyak makan hijauan. Ya, fungsi lain dari silase itu hanya untuk stok pakan, karena bisa disimpan seperti ini. Ini sampai lebaran nanti ini belum habis ini, karena satu drum ini 3-4 hari ya. Jadi dalam 1 minggu kita cuma perlu 2 drum. Ini sudah stok 1 bulan ini. Jadi drum kita ini sudah juga banyak yang kosong. Nanti akan kita cari juga di mana orang panen singkong. Ya, untuk pemberian paginya kita beri
rumput cabean SBY atau lado-lado itu. Kalau siang rumput odot. Sebelum odot masuk itu biasanya kita kasih dulu ampas tahu. Kita beri ampas tahu itu 1 gayung ditambah dengan odot kita ini. Ini sisa yang video sebelumnya itu sudah hari keempat, masih bersisa sedikit. Jadi ini kita ambil tadi sedikit saja. Odotnya tidak jauh-jauh, yang ada di belakang kandang kita. Ini baru selesai saya arit, jadi tidak sempat juga saya videokan. Bisa dilihat karena hari hujan. Sudah 2 hari ini hujan. Kalau bisa harinya cerah baru kita arit banyak seperti yang di video sebelumnya. Untuk pakan 3 hari. Ya, kalau sekarang di kandang kita ini banyak yang bunting. Mulai dari yang ini, jerabang ini atau yang coklat itu bunting juga. Ini bunting. Yang ini belum bunting, belum tahu. Yang ini sudah positif bunting ini. Ini yang pertama kali dikawinkan. Sudah mulai kering kandang. Yang ini juga bunting. Yang ke sini masih ya, mulai dari yang di depan kita ini sampai ke yang di sana. Itu nomor 2 dari ujung itu yang baru nampak positif buntingnya. Yang paling ujung yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini masih bunting di bawah 2 bulan. Jadi belum jelas entah sudah mulai masuk kering kandang atau belum. Rata-rata itu nanti di atas 3 bulanan itu sudah kering kandang. Ya lor, tanpa lama-lama kita kasih saja rumput lado-ladonya lagi. Ya, beginilah cara kita pemberian rumput bayeman atau lado-lado atau rumput cabeannya ya.
Ya, kita perlihatkan juga ini dia ketika kambing sedang makan rumput bayeman, lado-lado, cabean atau SBY ya. Nah, sampai yang di sana. Ya, biasanya saya memberi pakan ini kalau ngangkat rumputnya cuma 3 kali. Nah, jadi tadi di sini saya turunkan lalu dibagi untuk 6 ekor. Yang di sana juga seperti itu. Kalau ada lebihnya lempar ke yang sebelah kiri. Nah, jadi cuma 3 kali angkat itu langsung beres untuk pemberian pakan. Ya, rumputnya seperti yang ini. Nah, kadang masih ada di daerah lain yang namanya juga berbeda. Nah, ini biasanya rumput lado-lado kalau di Payakumbuh. Rumput cabean, rumput SBY, bayeman. Nah, ini juga ada duri putri malu ya. Karena kambing ini lahap juga makan durinya itu. Ya, dulu ada 11 ekor dari anakan cempe kita ini, anakan kambing di kandang kita. Nah, ini sisa 1 ekor ini saja. Nah, selebihnya sudah dijemput sama tuan-tuan barunya ya, yang mau datang membeli, suka, cocok, langsung diangkat. Ya, sekarang lagi fase kering kandang juga, tidak terlalu banyak produksi susu kita. Itu rata-rata sehari 3-4 liter sekarang. Ya, kalau ingin ternak kambing perah, resikonya juga cukup besar, namun di balik resiko yang besar, kalau kita sudah mahir, sudah berpengalaman untuk perawatannya, mudah-mudahan hasilnya juga sesuai harapan. Ya, untuk sistem kambing perah ini hasilnya kan juga cukup banyak ya dari ternak kambing ini. Untuk hasil yang pertama saja itu sudah yang terbuang ya. Kita mulai dari yang bawah kandang dulu, itu urinnya, kohenya. Setelah itu baru ditambah dengan susu, cempenya, penjualan cempe nantinya, dan juga jasa kawin. Biasanya jasa kawin itu tidak dipungut biaya, di sini saya berikan gratis saja untuk yang pejantan kita ini ya. Namun ada juga yang nyelip-nyelipkan uang 20 ribuan atau digantinya sama ampas tahu. Ya, untuk ternak kambing itulah hasil yang bisa kita jadikan cuan kalau untuk ternak kambing ini ya. Untuk rata-rata anaknya itu, anakan pertama itu kebanyakan 1 ekor. Untuk anakan kedua itu sudah mulai kembar, dan seterusnya. Kadang tergantung rezeki kita juga ya. Ternak kambing ini tidak bisa ditentukan. Biasanya anaknya yang pertama itu rata-rata 1, dan ada juga yang 2. Di sini juga ada yang 2. Namun kalau kita pandai memilih induk, biasanya juga ada kembar 3 dan kembar 4. Jadi pandai-pandai kita lah memilih untuk indukan yang bagusnya ya. Ya, penjualan susu kita itu lintas provinsi, karena kita pengiriman susu itu ke Pekanbaru, Bangkinang. Itu kita supply dari Payakumbuh. Via travel juga ada, via mobil yang ngampas, biasanya yang bawa buah, beras, telur ayam. Biasanya kita nitip sama kawan-kawan yang di sini. Dari penjualan susu itu rata-rata belanjanya 50.000 per liternya di kandang kita.
untuk wilayah Pekanbaru. Ya, dan juga penjualan anak atau CMP-nya biasanya itu 3 bulanan ya. Anak usia 3 bulanan. Kalau di sini kita dotkan, jadi lebih mudah untuk perawatan di kandang barunya. Karena nanti yang nyusunya sama induk atau disusukan sama induk, kebanyakan itu nanti buat ulah ketika di kandang baru. Kalau di sini kita memang tambah kerja lagi mendotkan anaknya atau CMP itu. Namun nanti ketika dibawa ke kandang yang baru itu tidak banyak laku atau banyak ulah. Biasanya langsung bisa dihandle sama peternak barunya. Untuk kohe dan urin biasanya dari kohe biasanya itu yang memakai itu yang punya kebun cabe, kebun jahe dan kebun terong. Kebanyakan masih itu yang membeli kohe kita. Per karungnya kita kali 25.000. Urin, kalau urin itu kebanyakan yang petani jahe dan juga cabe. Kalau terong itu cuma kohe. Kalau yang jahe sama cabe itu urin. Jadi juga banyak ya hasil dari ternak kambing itu. Ya lor, kita lanjutkan lagi kerjaan kita yang lain. Ya lor, sekian, terima kasih.